Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi ke pertemuan berikutnya setelah kemarin ulangan tengah semester ya. Kali ini kita akan belajar materinya yaitu pernikahan dalam Islam. Nah, sebelumnya Bapak mau absen dulu nih untuk yang gak hadir. Pertama, Raffi Hadir, Pak. hadir. Amim Fauzi, Hadir, Pak. Pak Adin Syah Malik, Hadir, Pak. apakah ada yang tidak hadir? Saya cek dulu, Pak. Oke, udah hadir semua, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan Raffi pimpin doa. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Siap, terima kasih Raffi telah memimpin doa. Nah, yaitu selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan bab yang baru, yaitu pernikahan dalam Islam. Baik, nah, yang pertama itu apa sih pernikahan itu? Coba Raffi bisa dijelaskan secara bahasa sendiri. Pernikahan apa sih yang kamu tahu? Oke, Pak. Pernikahan itu yang saya tahu adalah bergabungnya dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk berhubungan seumur hidupnya. Seperti itu, Pak. Maksud dari berhubungan itu kayak ya ada hubungan Oh iya pernikahan ya, gitu, Pak. siap. Oke Raffi, terima kasih. Nah, apa sih pernikahan itu? Baik. Nah, pengertian pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing. Nah, dari pengertian itu kita bisa tahu nih, jika seorang laki-laki dan perempuan apabila ingin hidup tinggal di suatu rumah bareng, itu harus dilakukan akad yang akadnya tersebut harus sesuai syariat Islam, tidak boleh melanggar syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bisa dikatakan pernikahan itu tidak sah dan tidak ada hak-hak kewajiban di antara masing-masing pihak. Nah, jadi harus mengikuti syariat Islam, jangan main asal nikah aja, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya, nah yaitu pertama dalil nakli tentang pernikahan. Biasanya surat ini banyak nih di undangan-undangan nikah di belakang itu, surat Ar-Rum ayat 21. Silakan Raffi bisa dibaca. Baik, Bapak. Eh, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika layatil liqaumin yatafakkarun. Artinya Pak, Ya, boleh. Silakan. artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oke, Raffi, terima kasih. Nah, dilihat dari artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Artinya menciptakan istri dari jenisnya suami tersebut, itu manusia dan manusia, istri dan suami, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, saling mengasihi dan saling menyayangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, lalu selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Nah, pastikan kita kalau misalnya hidup gak maulah sendiri terus. Pasti kita pengen bahagia, memiliki momongan, punya anak. Ntar nanti kalau misalnya punya anak, hidup misalnya pulang kerja, ada yang nungguin anak istri. Kalau udah tua, ada yang ngurus dan ketenangan hidup. Lalu yang kedua itu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nah, pasti kita sebagai orang yang normal punya rasa cinta kepada seseorang dan rasa kasih sayang ke seseorang. Kita bisa ungkapkan lebih dalam lagi dengan pernikahan ini. Nah, masuk juga tujuan pernikahan itu. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ketiga ini untuk memenuhi biologis di situ, yang biologis di situ bisa diartikan juga sebagai syahwat yang ada pada laki-laki dan wanita. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga halal? Nah, jadi harus ada pernikahan agar hubungan tersebut halal, sah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, apabila seseorang antara laki-laki dan perempuan ada hubungan biologis namun tidak sah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keturunannya yang lahir pun tidak sah. Maka agar keturunan tersebut sah harus adanya pernikahan. Lalu yang terakhir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagaimana sabda beliau Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 yang bunyinya an Anasin anna nafarum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usolli wala unamu wa qala ba'duhum asumu wala uftiru fabalagha zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza lakinni asumu wa astiru wa usolli wa anamu wa atafawwaju wa atafawwajun nisaa faman raqaba an ay as-sanati falaisa minni rawahul Muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya tidak akan menikah." Sebagian lagi berkata, "Saya akan selalu sholat dan tidak tidur." Sebagian lagi berkata, "Saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka." Berita ini sampai ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Apa alasannya Anda berkata begitu? Padahal saya berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Nah, dari hadis tersebut terlihat bahwa pernikahan itu sunnah Rasulullah. Jadi, kalau misalnya kita udah memiliki finansial yang matang, persiapan mental, kalau misalnya bisa nikahlah, karena itu sunnah Nabi. Nah, selanjutnya itu ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nah, kalau misalnya emang udah punya semua lahir batin, tapi masih bisa nahan untuk menjauhi
maksiat dan perzinahan, itu hukumnya sunnah. Lalu yang kedua itu ada wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, kalau wajib itu, misal orang tersebut memang sudah siap untuk menikah, dan sudah siap lahir batin semuanya, dan kalau misalnya dia nggak menikah nih, dia khawatir takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka dihukumi tersebut itu untuk orang tersebut itu wajib. Lalu yang ketiga itu mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan itu tidak ada pada diri seseorang. Nah, jadi dia nggak ada apa-apa nih, terserah nikah dah. Lalu yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Nah, dihukumi makruh apabila seorang ini mungkin dia hanya punya uang untuk melangsungkan pernikahannya, tapi tidak mempunyai nafkah ataupun pekerjaan untuk nantinya menafkahi keluarganya, istri atau anaknya. Nah, itu dihukumi makruh. Lalu yang terakhir itu haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak istri serta keluarganya. Nah, haram apabila seorang tersebut mau laki-laki ataupun perempuannya memiliki niat buruk. Kalau misalnya sering terjadi itu di laki-laki ya, itu menyakiti perempuan atau hanya untuk menguasai hartanya atau selain sebagainya, itu haram seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Ada 4. Yang pertama itu hartanya. Sebelum memilih pasangan dalam pernikahan itu, kita pertama tuh lihat hartanya. Zaman sekarang banyak yang bilang kalau ngeliat harta materialistis. Nah, sebenarnya dari dulu pun Nabi udah bilang yang pertama itu harta. Jadi harta itu bukan materialistis, tapi realistis. Lalu yang kedua itu keturunannya, lihat keturunannya seperti apa, ayah ibunya, apakah orang baik, apakah berpendidikan apa enggak, kita harus lihat keturunannya. Lalu yang ketiga itu kecantikan dan ketampanannya, lihat yang mau kita nikahin. Kalau misalnya cowok, lihat ceweknya cakep apa kagak. Jangan cewek jelek dinikahin, kagak enak. Lalu misalnya yang cewek, lihat cowoknya cakep apa kagak. Kudu cakep kalau nikah mah, biar semangat juga masakin di dapurnya. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, lihat agamanya. Karena kita lagi belajar agama Islam, karena kita semua Islam ya, jadi harus agamanya Islam. Kagak boleh kita nikahin agamanya Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kagak sah itu nikahnya. Lalu selanjutnya, nah ini rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama itu ada pada calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu yang pertama, calon suami benar-benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Lalu tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Lalu terakhir, calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya.
Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Nah, lalu dari sisi calon istri ada beberapa syarat juga. Yang pertama itu benar-benar perempuan, nggak transgender, nggak tidak apa ya bisa dibilang laki-laki iya, perempuan iya. Harus benar-benar perempuan tulen. Lalu yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi. Sama seperti cowok tadi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Lalu jelas identitasnya dan tidak sedang melakukan masa ihram atau dalam masa iddah. Kalau cewek bedanya ada masa iddah. Nah, lalu yang ketiga itu wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka bukan seorang budak, laki-laki. Tidak sah wali dari perempuan. Jadi kalau wali itu harus laki-laki, nggak boleh wali perempuan. Lalu yang selanjutnya adil, bukan orang fasik. Nah, lalu urutan wali itu apa aja sih? Yang pertama itu paling atas bapak, yang kedua kakek, selanjutnya saudara laki-laki sekandung, saudara laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Nah, lalu bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Nah, lalu selanjutnya yaitu 4, 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, ya ini Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, tidak sah saksi itu seorang perempuan, adil. Dan lalu yang kelima itu sigot, ijab dan qabul. Syarat dari ijab dan qabul dalam pernikahan adalah ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dan qabul penerimaan tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima nikahnya si fulanah dalam waktu sebulan, nggak boleh. Dan yang ketiga itu lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Lalu yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Yang terakhir itu boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini yang di samping ini ada contoh ijab qabul. Yang pertama itu dibacakan oleh wali. Wali perempuan atau penghulu berkata kepada pengantin laki-laki di bawah, contoh menggunakan bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arabnya ini yang biasa kita dengar, bahasa Indonesianya, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Nah, lalu lakinya, calon suaminya menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan diri saya sendiri, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu baru sah. Perkawinan seperti itu, ijab qabul sah. Lalu selanjutnya itu ada pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah itu yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Imam mazhab 4 sepakat bahwa pernikahan itu haram dilakukan. Nah, itu biasanya disebut nikah kontrak. Nah, lalu yang kedua pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Lalu yang ketiga pernikahan muhalil, yaitu seorang menikahi wanita yang telah diceraikan 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Lalu yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umroh, serta belum memasuki waktu tahallul. Dan yang keempat, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai ataupun suaminya meninggal. Lalu pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Selanjutnya pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Lalu yang terakhir menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.
Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pertanyaan studi kasus nih. Studi kasus yang kelompok pertama, pertanyaannya yaitu ini kelompoknya 3 kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, untuk kelompok pertama, pertanyaannya itu apa hukum pernikahan yang dilakukan pada saat perempuannya tersebut hamil duluan. Lalu yang kelompok kedua itu menganalisis bagaimana jika seorang perempuan ingin menikah namun ayah kandungnya telah meninggal. Siapa yang menggantikan untuk menjadi walinya. Lalu yang di kelompok 3, mengapa seorang perempuan yang sedang masa iddah tidak boleh menikah? Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Pak. Ya, apakah sudah selesai? Ya, sudah, Pak. Oke, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bapak izin menjawab Siap. pertanyaan untuk dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa hukum pernikahan yang dilakukan pada saat perempuannya tersebut hamil duluan? Dalam Islam, hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang dilarang. Namun, mengenai pernikahan saat perempuan sudah hamil, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Di Indonesia yang umumnya mengikuti praktik hukum Islam yang berlaku, perempuan yang hamil karena zina dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak lahir. Pernikahan tersebut bertujuan agar hubungan mereka menjadi sah dan untuk memberikan perlindungan bagi ibu serta anaknya. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya dari kelompok 1 Raffi ya, kelompok kedua silakan. Oke, Hamim. Bapak, untuk kelompok 2, Pak. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang perempuan ingin menikah namun ayah kandungnya telah meninggal? Siapa yang menggantikan untuk menjadi walinya? Jawaban dari kelompok 2, apabila seorang perempuan ingin menikah tetapi ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka hak perwalian tidak langsung hilang, melainkan berpindah kepada wali nasab sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Wali yang berhak menggantikan ayah adalah kakek dari pihak ayah. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai urutan kedekatan hubungan keluarga. Baik, terima kasih Hamim dari kelompok 2. Lalu yang terakhir dari kelompok 3, silakan Farinsyah. Ya, oke Pak, untuk dari kelompok 3, pertanyaannya mengapa seorang perempuan yang sedang masa iddah tidak boleh menikah? Jawaban dari kami, seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan menikah karena iddah merupakan masa tunggu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan nasab anak jika terjadi kehamilan, memberikan kesempatan rujuk bagi pasangan yang bercerai, serta menghormati ikatan pernikahan, terutama bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Setelah masa iddah berakhir, perempuan tersebut diperbolehkan menikah kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, terima kasih dari ketiga kelompok tersebut. Jawabannya sangat bagus ya. Sudah benar semua dari studi kasus yang Bapak berikan. Artinya kalian sudah memahami apa yang Bapak sudah berikan materi pada pagi hari ini. Mungkin itu saja pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Silakan Raffi tutup dengan doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih Raffi. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Raffi.